ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ibu-ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita waktu, kesempatan, peluang untuk menambah amal-amal soleh kita, untuk menambah bekal kita saatnya menghadap Allah. Alhamdulillah dimudahkan, diringankan, kita diberikan taufik oleh Allah untuk tidak pernah bosan hadir di majelis ilmu. Allah masih sematkan iman dan Islam ke dalam dada kita. Semoga tetap ada sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Bahagia. Allah. Kayaknya sering-sering harus disapa. Ya ibu-ibu bahagia. Ya, raketan yang ngomah mumet meneh. Yang penting neng kene bahagia. Oke, sekarang kita akan membahas tentang ibu. Sudah tahu? Loh, kok urung ngerti? Ya apa ibu ini? Urung ngerti. Belajar apa sih? Urung ngerti. Judulnya apa, Bu? Ini hari ini karena biasanya saya pekan ketiga, kok dipindah pekan ke pertama, jadi saya juga beda topiknya. Ya, wahai ibu, sudahkah engkau menjadi seperti yang Allah mau? Oke, kita sama-sama, kita semua nanti ini semua kita ibu-ibu wanita, mudah-mudahan ada manfaat yang nanti kita bisa ambil dan menjadi ibu-ibu yang seperti Maryam kontemporer, Ummu Musa kontemporer, Hana kontemporer, Khadijah kontemporer, sehingga bisa melahirkan Musa kontemporer, kan gitu ya, Isa kontemporer. Maka nanti insya Allah semoga ini ada manfaatnya. Apalagi sebentar lagi liburan, kita akan bertemu dengan anak-anak kita yang mungkin sekarang masih di pendidikan ya, di pondok. Oke, ibu-ibu pernah menyesal nggak menjadi seorang wanita? Hah? Koyoknya nggak kompak, koyoknya enak sendiri. Terus jangan dipikir ya nyesel Bu Siti. Apa mama, apa ibu? Ya kesel sing kudu sapa ibu, sing kudu manut ibu. Kan gitu ya. Terus kerjaannya sembarang kalir, kan gitu ya. Ya jane ya gitu. Enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Oke, jadi tapi banyak di luaran sana yang kemudian seperti menyesal menjadi seorang ibu. Bersyukurlah kita menjadi seorang wanita. Karena hanya di dalam Islam lah wanita itu diberi kedudukan yang tinggi. Jangan pernah menyesal menjadi seorang wanita. Ya, dulu zaman jahiliyah bolehkah wanita itu seperti termarginalkan, terpinggirkan. Kalau orang punya anak perempuan, langsung mukanya merah menghitam karena rasa malu, karena ini perempuan itu gambaran aib. Islam datang untuk kemudian memberikan kedudukan kepada seorang wanita dengan luar biasa. Wanita ketika dia menjadi anak perempuan, maka Nabi mengatakan begini: jika kamu memiliki anak perempuan 2 dan kamu bisa mendidiknya dengan baik, maka anak perempuan itu bisa menjadi tameng, bisa menjadi tirai, bisa menjadi benteng dari api neraka. Jadi kalau kita punya anak perempuan, jadi posisinya ketika jadi anak perempuan,
kalau bisa dididik menjadi anak yang solihah, maka anak perempuan ini akan menjadi benteng pelindung orang tuanya dari apa? Dari api neraka. Ini kalau anak. Kemudian wanita itu terkadang posisinya menjadi istri. Benar kan? Istri. Bagaimana kemudian Islam memberikan kedudukan sebagai istri? Luar biasa. Jika seorang wanita sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, dan dia bisa menjaga kehormatan dirinya, maka dikatakan kepada wanita ini, silahkan masuk ke dalam surga lewat pintu mana yang kamu suka. Loh, sholat 5 waktu rakatnya duha-duha barang ini. Posone Ramadan rakatnya Senin Kamis. Makanya kalau Senin Kamis dilarang sama suami, ojo mengkengkeng. Ya berdagang. Salah ya, ayah ini loh, larang-larang puasa, dosa sampean. Padahal berpuasa sunnah. Makanya perempuan itu luar biasa. Sholat 5 waktu. Ya tapi kalau kepedean ini ya ber5 waktu ya lo ya. Nah, yang nggak kepedean ya nggak sunah-sunah sing oke. Karena kita ini nggak pede bu dengan sholat kita. Ya, sholatnya nggak tahu musuk, arang musuk. Iya enggak? Iya. Allahu Akbar nih anakku ya apa yang tadi jiblok orang ini ya saya. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Kok kamu mau dipateni belum ya? Nah, kalau merasa nggak kepedean dengan kemudian sholat fardu kita, tambahlah dengan sholat sunnah. Memang hadisnya untuk mengatakan perempuan itu enak sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya dan menjaga kehormatan dirinya. Dikatakan kepada wanita ini, silahkan masuk ke dalam surga lewat pintu manapun. Nah coba, tiketnya itu all in bu. Tiket surganya all in, wis arep mlebu pintu lewat ngendi wae monggo kersa. Ini kalau istri kayak gini. Ya. Pernah dengar kan ceritanya seorang istri yang kemudian ketika dikabari ibunya sakit? Pernah? Suaminya udah bilang di rumah, ibunya sakit, nggak bisa. Mohon maaf. Dikabari lagi sudah sakit keras, mohon maaf. Kan gitu sampai meninggal tidak datang jemput ibunya, kemudian orang bingung kok kayak ini ya. Ternyata kemudian ketika ditanyakan kepada Rasulullah, dosanya ibu yang meninggal itu diampuni karena apa? Karena dia memiliki anak yang taat, yang solehah, taat sama suami. Ini ya. Bahkan istri solehah itu sesuatu yang perhiasan dunia yang paling luar biasa, ya kan? Pernah dengar kan hadisnya? Hadisnya itu ada bu. Jadi dunia itu perhiasan, sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita solihah. Hadis ini kemudian diambil sama Omah Irama dijadikan syair. Bukan diambil, maksudnya dari ini dijikok dari syair. Setiap keindahan, gede-gede nggak usah. Perhiasan dunia hanya istri solihah. Ojo ndelok nyanyi ini lho, isine. Perhiasan terindah ini istri solihah ya. Oke, ini kalau kedudukannya jadi istri. Sekarang ketika wanita itu jadi ibu. Ya, ini ya. Saya akan membahas dari 2 sisi. Karena Desember itu orang sering momen-momen hari ibu. Saya tanya sama ibu pengen dipilih anaknya setahun sekali, ditransfer duit setahun sekali apa bendina? Oh bendina, ya jadi baca-baca ATM ya. Ya, itu makanya Islam itu tidak kemudian menganukan merayakan hari ibu itu setiap tahun. Setiap hari itu hari. Kita lihat dalilnya. Ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah,
wahai Rasulullah, dari manusia, dari manusia, siapa orang yang harus aku berikan penghormatan dan penghargaan? Nabi bilang apa? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Jawab. Abuka. Kalau di pengajian ini enak. Ya yang jawab kono. Ibumu. Sitoknya siapa? Bapakmu kan gitu ya. Penuh emosi ya seperti itu. Ya ayahmu, ayah seperti itu. Ibumu, abuka, ayahmu. Kalau bapak-bapak sudah mulai dole, ibu itu dole. Ibumu, pira ibu telu, oh iya telu ibu bapak pira siji. Ini sudah mulai modus, ya, mulai dialihkan pembicaraan, ya. Kita karena ikut ngaji hari ini, nanti kita bisa bantah. Ibumu yang pertama itu apa? Yang telah mengandungmu. Nabi mengatakan ibumu yang pertama itu yang telah mengandungmu. Ibumu, umuka yang kedua yang telah melahirkanmu. Umuka yang ketiga, ibumu yang ketiga yang menyusuimu. Tiga ini tidak bisa dikonversi ke dalam ke laki-laki, gak bisa telu-telu nih. Jadi ibumu ini memberikan penghargaan tinggi kepada seorang ibu. Lalu kemudian ayahmu 3:1. Dan 3 ini luar biasa. Nanti kita akan bahas bagaimana menjadi seorang ibu itu. Dari ibumu yang 3 ini, itu kita harus menjadi wanita yang tangguh dan kuat. Nanti bahasanya. Ini bahas masih ibu. Bagaimana kemudian ibu itu luar biasa, diberi kedudukan, kemuliaan oleh Islam, oleh Allah, untuk kemudian dihormati dengan 3:1. Bahkan ketika ada seorang dari Yaman yang menggendong ibunya. Yaman itu jauh, Bu. Ya, makanya kalau ada di Ka'bah itu ada rukun Yamani, itu sejajar dengan Yaman. Makanya disebut Yamani. Sami sejajar dengan Syam. Iraqi sejajar dengan Irak. Yang sebelah sini rukun Hajar Aswad. Nah, Yaman itu jauh ke Mekah. Seorang laki-laki itu menggendong ibunya. Ibunya memang tidak bisa berjalan, sudah tua. Lalu kemudian diajak tawaf. Ketika tawaf putaran kedua bertemu dengan Abdullah bin Umar. Dia lalu bertanya, wahai sahabat Abdullah bin Umar, apakah aku sudah bisa membalas kebaikan ibuku? Aku adalah tunggangan terbaik ibuku. Kalau keledai kuda itu di atasnya ada barang, dia nggak mikir. Ini sebelumnya dorong, dia nggak mikir. Saya adalah tunggangan terbaik ibuku. Aku gendong ibuku dengan rasa nyaman. Jangan sampai kenyamanannya terganggu. Aku adalah tunggangan terbaik bagi ibuku. Apakah aku sudah bisa membayar jasa ibuku, kebaikan ibuku? Lah, tidak. Bahkan kamu belum bisa membayar 1 tarikan nafasnya saat dia melahirkan. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bayangkan yang masih punya ibu, tambah judul walidah dari kita. Sayangi mereka. Kalau masih hidup, sayangi mereka. Bahagiakan mereka. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan bikin sakit hati mereka.
Karena mereka sudah, seorang ibu itu sudah begitu banyak menahan, menderita untuk kita. Yang sudah meninggal ibu-ibunya, yang sudah ada yang sudah meninggal, ibu kita, yang mungkin dari sini sudah ada yang meninggal. Bayangkan, doakan, banyak bersedekah atas namanya, ikuti apa nasihat yang itu sesuai syariat, lanjutkan kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh orang tua kita. Itulah cara kita berbakti kepada orang tua kita. Tidak tergantikan ibu kita. Maka kemudian yang masih hidup, sering-seringlah telepon, kalau tidak jauh sering-seringlah tengok, meskipun hanya sebentar. Orang tua kita, ibu kita sangat sering. Kalau jauh, kabari, transfer, tanya apa pengennya, ibu mau apa, seperti itu. Ya, Masya Allah. Ini satu sisi Islam memberi kedudukan yang sangat luar biasa kepada seorang ibu. Maka kita harus hargai, hormati birrul walidain kita kepada orang tua kita, khususnya kepada ibu. Makanya nanti di dalam surat Luqman ayat 14 itu, Bu, ketika Allah sampaikan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, lalu Allah mengkhususkan ibunya telah mengandung dengan rasa wahnan ala wahni, keadaan lemah yang bertambah lemah. Dan ini tidak bisa kemudian digantikan dengan orang lain, ya, atau ayah, nggak bisa. Makanya secara khusus Allah sebutkan setelah mengatakan kedua orang tua, Allah khususkan lagi ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Seperti apapun hari ini ibu kita, mungkin kita sudah mengetahui ilmu banyak hal tentang agama. Ketika kita menengok ibu kita masih mungkin jauh, jangan sampai menyakiti dengan kata-kata kita. Allah sudah menjelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 23, jangan kau katakan saat kemudian orang tuamu itu di usia senjanya dalam perawatanmu, jangan kau berkata kasar, ucapkanlah dengan ucapan qaulan karimah. Jangan sampai bentak, jangan sampai kemudian kita kemudian menyakiti dengan kata-kata kita. Memang sangat ekstra sabar ngurusi orang tua. Tetapi lihatlah dengan kacamata iman. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan kesempatan untuk mendapatkan surga tengahmu. Gitu, jangan dilihat capek curhatnya sama Allah. Ya Allah capek, ya Allah capek, ya Allah. Sabarkan ya Allah gitu. Jangan lihat capeknya ngomongnya ibu, tapi lihat dengan kacamata iman. Kalau sudah mau marah-marah, emosi gitu, mau ngomel sama ibu, ganti kacamatanya, pakai kacamata iman. Kalau itu tadi pakai kacamata nafsu. Ya, terima kasih ya Allah, kau beri kesempatan ya Allah. Semoga ini menggugurkan dosa-dosaku, diomelinya, semoga itu menjadi penggugur dosa. Letih-letihku ngurus orang tua, semoga menjadi penggugur dosaku dan bisa meraih surga tenang. Gitu. Ya, ini makanya ini satu sisi kita harus ingat itu. Nah, sekarang kita akan membahas ibu kita sebagai ibu. Apakah kita sudah menjadi ibu seperti yang Allah inginkan? Kita akan lihat. Ibu itu bahasa Al-Qur'annya apa? Umun, gak ono digoleki sampai kiamat yo gak ono ibu yo gak ono, ya. Ibu lah bahasa Indonesia, ya. Umun, ya, umun. Nah, kita lihat dari kata umun ini Allah ingin menyiratkan, menggambarkan bagaimana seharusnya seorang ibu. Kata umun itu mengandung 4 hal, mengandung 4 makna. Ya. Jadi dalam kata umun itu menurut orang ahli bahasa mengandung 4 hal. Yang pertama itu al-asal. Asal, asli kalau itunya al-asal. Ya.
Apa itu maksudnya? Artinya apa? Sumber. Aslinya manusia itu semua manusia itu sumbernya itu dia itu ada, manusia kita semua ini ada, itu sumbernya itu dari ibu yang Allah titipkan dalam rahimnya itu. Proses terjadinya manusia itu ada di dalam diri seorang wanita umum. Jadi ibu itu memang sumber ya adanya manusia ini namanya fungsi reproduksi. Ya, seperti itu. Jadi ini umur itu bahasa gampangnya menjadi fungsi reproduksi. Jadi sumber. Artinya apa lagi asal itu? Al-asal itu. Asal itu artinya pokok, inti, poros, jantung, induk. Nah, itu al-asal itu. Ya sama di sumber, pusat, pokok, induk, inti. Nah, makanya Al-Fatihah itu disebut umul. Nah, umul kitab atau umul Quran. Itu maksudnya apa? Intinya, pokoknya isi Quran itu ada di Al-Fatihah, induknya Quran. Nah, makanya umul itu mengandung makna inti, induk. Seperti itu. Di dalam surat Al-An'am ayat 92, Mekah itu disebut sebagai Ummul Qura. Nah, itu dari kata ya Ummun. Artinya apa, Bu? Ibu kota atau pusatnya kota. Nah, ini ibu itu menjadi pusat, pokok, induk, inti. Ini Ummun itu mengandung makna itu. Nah, kan gitu. Jadi kemudian maksudnya apa? Ketika ini kita membicarakan dari kata umum, seorang ibu itu harus menjadi inti, pokok, jantung, pusat di dalam rumahnya. Ya. Kalau kita pergi keluar kota 3 hari, lalu kemudian kita pulang-pulang, piring ada di kamar, ya. Terus kemudian sendok ada di kolong meja ruang tamu kan gitu ya. Anduk ada di mana-mana kan gitu. Kemudian ke atas pating klembra. Ngerti enggak itu pating klembra ini ya? Oh ya. Apa? Ya gitu. Pokoknya kok kapal pecah. Gitu. Nah, itu berarti kita datang-datang ya. Ini itu berarti kita udah jadi umum. Kalau kemudian keberadaan kita atau ketiadaan kita itu sama saja nggak ngaruh, berarti kita belum jadi umum. Enek mama gak ono mama podo wae pating klembra. Enek mama gak ono mama tetep aja gak ono makanan. Goput ae, goput ya. Ya, ada mama gak ada makanan karena kerjaannya tiktokan, facebookan, karo WA-an, ya, YouTubean. Apa mereka gak ono kita malah gak ono makanan tadi. Kalau ada dan ketiadaan kita itu di rumah itu tidak ada pengaruhnya, berarti kita belum menjadi pusat inti. Rumah itu adanya wanita itu beda, Bu, sentuhannya. Ya enggak? Ya, beda. Kalau nggak ada ditinggal ibu misalkan ibu itu kayak seolah-olah nggak boleh sakit, ya kan? Sakit bisa mikirin hordel miring udah bisa dipikir. Bisa kayak kalau sakit. Kalau ibu sakit sudah alamat, ya ketahanan rumah tangga itu ukuran mari, ya. Yang harusnya uang itu untuk 1 bulan hanya habis 3 hari. Sarapan, gopuk pesen. Itu di sana ada sarapan. Apa? Gopuk, belum makan malam. Pesen. Bajunya belum ada, terus setrikakan, laundry. Ya, Pak, aku belum dijemput, biasanya dijemput mama. Saya sebentar, saya pesankan Grab. Harusnya untuk 1 bulan habis 3 hari. Tapi kalau bapak eseng sakit, ibu eseng sehat,
Beres. Everything is okay. Gitu ya. Neng dapur sing masak, nah terus baru masak tapi anaknya, baru selesai itu bapaknya bisa neng dokter neng puskesmas sakit kan gitu, wis rampung kayak obat ngepel, rampung kabeh. Beres. Ya enggak? Gitu. Jadi ibu itu pusatnya. Jadi kalau di rumah itu nggak ada seorang wanita kan kelihatan nggak ada sentuhan tangan lembut wanita itu, ya. Godong-godong mau garing, kan gitu. Jadi bu, piring kotor tuh memberat telung dino, masa? Bekas kopi kok, ya. Telung dino lagi biasa itu gagak. Terus kemudian apa kursi-kursi wis arahe wis gak karuan kan gitu ya. Kudune ngadep kiblat iki wis belakang kiblat. Umur yang pertama mengandung makna al-asal. Ini kita harus punya berperan di dalam rumah tangga. Jadi ibu itu harus berperan, jangan baperan. Untuk apa story untuk hari ini ya, pasang di mana? Oh, status dari ini ya. Jadi ibu itu harus punya peran. Berperan jangan baperan. Apa nesu. Nah, seperti itu. Pokoknya ibu kalau kemudian bapak ini sudah mulai loyoan gitu ya, apa namanya sing Lolita ya. Lolita tahu kan? Ya, apa Bu? Lolos 50 tahun ya. Ya. Lolos 50 tahun itu ya duri seke kan gitu ya. Jelita jelang 50 tahun. Jelita dan Lolita itu sudah mulai senengi dugem. Duduke gemeter. Coba lah ya si amati serius Lolita itu bingung wae ndak ini terus gini terus lonjor terus sebenan terus gini ya. Itu ketika Malik berubah posisi ya itu sudah hilang ilmu sing apa aku mau yo aku mau tak tinggal nyalek sikil jadi di al-asal ini juga mengandung makna tapi apa fungsi reproduksi. Jadi bagaimana seorang ibu itu satu tadi itu harus berperan tidak boleh baperan seperti itu. Dan kemudian yang kedua maksud dari al-asal ini adalah bahwa seorang ibu itu harus punya peran di dalam apa punya fungsi yang luar biasa di dalam rumah tangga menjadi pusat jantungnya di dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, maksudnya dari al-asal ini ya Bu ya, masih yang al-asal ini. Seorang ibu itu harus tegar, harus kuat, ya, tidak boleh cengeng. Kenapa? Karena kita sudah melalui 3 proses yang ibumu sebagai fungsi reproduksi itu. Paham maksudnya Bu? Rasa sakit saat melahirkan itu antara hidup dan mati. Saya ini berbicara kepada yang sudah merasakan semua, ya toh? Antara hidup dan mati. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, kamu belum bisa membalas kebaikan ibumu meski satu barikan nafas saat dia melahirkan, mempertaruhkan nyawanya. Jadi kita sudah pernah mengalami badai yang sangat luar biasa antara hidup dan mati. Jadi kalau nanti dalam masalah berkeluarga itu ada masalah-masalah yang kemudian menjadikan kita harus tegar, setegar Ummu Musa, setegar Ummu Maryam, setegar Ummu Ibu Hajar, Ummu Ismail, ya, ibunya Ismail namanya siapa? Iya, Ummu Ismail itu kan bapak yo Abu Ismail padahal jenenge Nabi Ibrahim ngono lho ya. Nah seperti itu. Apa dhewe ya gak iso ngono ngarang-ngarang. Bapake Ahmad sapa? Ya Abu Ahmad kan gitu ya. Ibu gak ngerti yo kelas ae ibu itu yo pinter golek cara. Ibu ya Ummu Ahmad.
Jadi kan kalau di Indonesia Pak Joko bojone sapa ya Bu Joko. Nah ini jadi seorang ibu itu harus tangguh karena kita pernah mengalami peristiwa suatu kondisi di mana ketangguhan, kesabaran seorang ibu itu diuji. Ya kan? Gak boleh, walaupun nanti kita melepas anak kita ketika di pondok gitu ya kan ya Bu ya? Nah seperti itu. Anak kita nangis, Umi saja gitu. Itu pas anak jatuh itu air mata. Tapi harus segera dia, kakak juga semangat, sehat, balik kan. Oh jadi gitu, kalau dengar anaknya nangis, boe melok nangis, izinnya nangis berjamaah. Malah anaknya sih mikir, ibu kok ya sedih banget ya, oh ibu kok sedih ya, itu ya baik-baik aja. Malah anaknya sih mikirin boe. Begini harus tegar. Seorang wanita itu harus kuat. Seorang wanita itu seperti Ibunda Hajar. Ya, Ibunda Hajar luar biasa. Ini contoh LDR itu ya Ibunda Hajar. Ya, ada yang LDR di sini. Tangguh, kuat, sabar seperti Ibunda Hajar. Ditinggal dewean karo bayine. Gak ono mall, gak ono Alfamart, Indomaret, Family Mart, Gasmalamart, oke kan saya mat-mat. Gak ono, tapi tangguh, kuat, hebat. Dan kita semua adalah wanita-wanita yang hebat. Insya Allah bisa, karena kita pernah mengalami suatu fase di mana ketangguhan, kekuatan, kesabaran kita diuji. Maka jangan heran Bu, ibu-ibu itu lebih tangguh tahan sakit daripada bapak-bapak. Kita mengeluh-ngeluh itu bisa main dapur Bu. Ya enggak? Iya, migel-migel bisa nyapu Bu. Bapaknya lagi umat sih ya. Sakit dulu. Umat ya enggak? Iya. Tapi gak usah sombong ya, gak usah sombong ya. Tapi memang Allah desain wanita itu lembut tapi mentalnya kuat. Kita kan lembut ya, sentuhannya lembut, tetapi sebetulnya mentalnya itu perempuan itu kuat dan didesain seperti ini. Makanya kalau ada yang melambai-lambai kan perempuan jadi ya baperan, bukan umum itu. Ya, anak itu terus, oh jatuh sakit jalannya, aduh saya malah ya apa ini sakit ya apa, pilih gak apa-apa kan? Hebat, wah, mujahid itu harus hebat. Sama. Ibu-ibu orang Palestina, ketika anaknya itu kakinya kena apa peluru, masuk. Labasan, ambil sendok, congkel, kasih madu, apa ini? Gak usah sekolah ya, gak usah sekolah ya, dia kok bayangkan dan dia apa anak ini? Umur itu harus apa? Tangguh, kuat, sabar, sesabar Ibunda Maryam. Sesabar Ibunda Hana, sesabar Ibunda Asia. Ini ibu kalau suaminya rotok gak pakai kena, rapates. Ya daripada gak kena ngono lho Bu ya, harus ini ya. Daripada saya biasanya ngomong kalau bojone koyo Firaun kan tapi parah. Ya. Nah, contohnya soalnya Asia kan gitu. Bojone Firaun kan gitu ya. Kalau bapaknya itu gak pakai orang kena, ibunya itu baik, insya Allah anaknya itu selamat. Contohnya Nabi Nuh. Nabi loh Bu, Nabi.
bojone anake dhewe yo dudu nabi. Ini nabi. Karena istrinya keliru, salah, ya anake contohnya kaya Kanan. Paham? Jadi kalau ibu ini luar biasa. Istrinya Nabi Lut juga kayak gitu. Tapi kemudian ketika kayak Fir'aun bapaknya, tapi ibunya kayak Asia, luar biasa. Jadi Musa, ibunya bapaknya nggak ada, seperti kemudian ibunda Maryam jadi Isa. Jadi perempuan itu memang memegang peranan penting. Ya, ojo kerjaane shopping ning mall ya. Senengane ngemil karo ngomel gitu ya. Wah, itu wis gak usah itu ya. Iku dibusek ya. Ya. Wedok itu senengane ibu sing ini itu, nek ini nak ngaji ya. Sing pokoke sing ning jowo kan ya. Ya. Ku senengane wis seneng ngomel terus ngemil makan kan gitu. Terus karo ngomel gitu ya. Seperti itu wis dah. Oke, ini yang pertama. Jadi seorang umum itu tadi apa? Bisa diambil pelajarannya, harus tegar, kuat, tangguh, berperan, tidak baperan. Ya, seperti itu ya. Oke. Dan harus menjadi jantungnya rumah. Ya, jadi semua itu beres biasanya karena ada di belakang laki-laki hebat itu mesti ada perempuan yang lebih hebat. Ya, seperti itu. Ada pernah tak dengar cerita seorang yang hebat dikenal orang, presentasi sana sini, dia muji orang-orang itu muji seperti itu. Ini karena saya ini gini. Nah, pengen mau dikasih bukti bahwa di belakang laki-laki hebat itu ada perempuan hebat. Lalu ibu istrinya itu bilang gini, ketika dia mau belajar, tolong itu apa jenenge gojek sama anakmu ya gitu. Jadi akhirnya nggak iso sinau, nggak iso itu. Akhirnya semua terbengkalai. Jadi sebetulnya laki-laki hebat itu di belakangnya ada yang perempuan yang luar biasa. Dia bisa menghandle banyak hal. Ya, jadi seperti tapi nggak usah itu. Inilah tugas kita. Ya, wis ngene wae Rasulullah ngabari neraka, oke? Kan gitu. Makanya ya jadi ini, oke. Ini nanti pembahasan lain. Oke, yang kedua, dalam kata umun itu mengandung makna al-marji. Al-marji itu artinya tempat kembali, muara. Di dalam surat Al-Qari'ah itu wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Pakai umun Bu. Artinya umun artinya di situ enggak diartikan dan ibunya lah hawiyah. Enggak, tapi dan tempat kembalinya hawiyah. Gitu kan? Nah, jadi mengandung makna tempat kembali ibu itu, muara. Ya. Maksudnya apa? Seorang ibu itu adalah orang yang paling ya nyaman untuk dijadikan tempat kembali, tempat bersandar. Jadi seorang ibu itu harusnya seperti itu di rumah itu. Jadi semua sekeluarga itu nyaman. Ya gak enak mama, gak enak orang sing kurang. Ibarat masakan gak ono gareme. Makanya jangan heran anak-anak yang masih kecil-kecil itu pulang dari mana, itu yang dipanggil sampai rumah itu gak bapak. Ma, ibu, mi, gitu. Kalau belum dijawab itu masih terus ibu bilang. Tapi ketika kita iya, padahal kalau iya ngono yo gak dideket gitu ya. Sak bojo-bojone awake dhewe yo ngono. Bener enggak? Nah, gitu ya kan? Saya dulu pernah godani suami saya. Saat awal-awal Bu, saya kira awal godek. Iya. Masuk dengan itu, gitu ya. Jadi ketika masuk rumah itu gini, Mi, saya di bawah tangga. Oh, Mi, tak saya diam aja. Pokoknya orang dijawab nyelok kayak anak itu. Oh, Mi, ya, ya, baru dia diam.
Padahal ketika saya bilang iya lu ya ora apa-apa nih. Lu maksudnya ora ki ada duit lu ya ora. Ojo mikire sing liyane ya cuma mikire sing ora tepate iku ya. Ora apa-apa iki sudah dia. Karena memang ketika ibu itu wis tenang. Tenang. Kalau anak-anak yang sudah keluar kota hidup sendiri, biasanya mereka kangen. Penelitian itu menyatakan bahwa anak-anak yang sudah keluar rumah, mungkin sudah berkeluarga atau kemudian bekerja di luar kota, penelitian mereka pulang ke rumah itu bukan kangen sama rumahnya, tetapi penelitian yang paling banyak itu kangen sama masakan ibunya. Ya enggak? Ini ibu itu tempat kembali. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa seorang ibu itu harus memberi rasa tenang, nyaman kepada seisi rumah. Ya. Jadi ini Nabi kita Muhammad SAW luar biasa. Ibunda Khadijah sudah memerankan sebagai ummun. Ketika Nabi di Gua Hira untuk beberapa hari, kan gitu ya, memikirkan tentang kaumnya yang menyembah berhala berhari-hari di Gua Hira. Lalu kemudian Allah turunkan wahyu surat Al-Alaq itu 1-5, dan saat itu Nabi melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Nabi ketakutan, turun jatuh bangun, bergegas ingin pulang. Sampai ke rumah, apa yang dikatakan? Zamiluni, artinya selimuti aku. Tapi zamiluni itu artinya juga maknanya begini, beri aku rasa aman, nyaman. Aku tadi ketakutan, aku melihat sesuatu yang gak pernah tak lihat. Berikan aku rasa aman. Gitu, sudah diselimuti, dibiarkan tenang sampai cerita. Kita memang gak pantas jadi istrinya Nabi. Benar, makanya nggak dijadikan istri Nabi. Karena bojo lagi teko muka ruwet, ya, langsung kita dengan pertanyaan. Ayah kenapa nggak biasanya? Kok mukanya kayak gitu? Ada masalah ya di kantor? Masalah apa? Cerita dong ya. Aku kan istrimu. Kamu anggap apa aku? Cerita, ya. Siapa kau bisa memberikan solusi? Kan gitu ya. Nah, ini Bu. Jadi kalau kata dokter Aisyah Dahlan, suami itu kalau dari luar rumah masuk ke rumah itu masih loading 10 menit. Oh, jadi kayak apa-apa. Gitu. Nanti dia setelah itu dia akan bercerita. Nabi pun terus langsung bercerita kalau melihat ini langsung memberi rasa nyaman. Engkau orang yang penyambung silaturahim, engkau orang yang baik dengan orang lain. Allah tidak akan kemudian memberikan kepadamu itu keburukan karena kamu suka bantu gini, itu nyaman. Kalau kita enggak, misalkan berapa hari enggak datang, Al-Quran misalkan datang, mampu, aku ikut kayak masuk angin, tua ya kan gitu ya, ada aneh-aneh kan gitu ya. Masuk angin boleh kan gitu ya, gak enak boleh kan gitu ya, kerjaan berhubung belonyonya, meroknya kan gitu ya. Salah itu rasa pakaian pola, kamu ya jadi gitu kan. Kalau kita kayak gitu, nggak memberi rasa nyaman, itu belum jadi umum. Maksudnya tahu ya Bu ya. Kalau di luar kita lihat anak-anak remaja bilang, Mas, kok masih di luar rumah? Ya, nanti pulangnya kalau pas mama sudah pulang. Soalnya kalau pulang masih belum tidur, mau kayak diomeli tok isine gak enak, mikirnya tenang. Di rumah gak tenang, berarti ibunya belum jadi umum. Kuncinya apa Bu? Di yang nomor 2 ini, cinta. C-I-N-T-A, cinta. Nabi mengatakan begini, nikahilah perempuan itu tazawwajul walud dan walud. Wadud dan walud. Wadud itu yang mempunyai rasa kasih sayang yang luar biasa. Jadi
Nabi nikahilah perempuan itu yang tazawwajud wadud al-walud, yang punya rasa kasih sayang, penuh cinta, dan yang subur. Ini Nabi yang bilang ya. Jadi seperti itu. Jadi perempuan itu memang harus, kuncinya yang di nomor 2 itu cinta. Karena apa? Karena cinta kan membawanya kembali di sini. Itu gak usah diteruskan, aku juga iso ya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita dengan cinta, dengan sayang, itu akan menjadikan anak-anak kita yang mungkin kemudian dalam tanda kutip perlu ekstra kesabaran itu kembali. Ini cerita dari ibunya Ustadz Jeffrey. Sampai bapaknya Ustadz Jeffrey itu meninggal, Ustadz Jeffrey dulu itu masih di luar gitu, dalam tanda kutip nakal. Ini kita nggak ngomongin, ini ngambil pelajaran. Karena Ustadz Jeffrey, ibunya pun itu bercerita untuk menjadi pelajaran. Dan kita tahu akhirnya itu kan seperti apa. Yang menyolati Istiqlal itu penuh, kan gitu kan? Ya mudah-mudahan husnul khotimah. Ya Allahumma yarham. Seperti itu. Ini kita ambil pelajaran. Ya, bagaimana ibunya Ustadz Jeffrey itu merubah cara mendidiknya yang tadinya, kenapa kamu dibilangin neng aja? Keluar mabuk ini keluar mana? Setelah bapaknya meninggal masih seperti itu, maka kemudian dia merubah cara mendidiknya. Ketika belum pulang ditelepon, Jeb, di mana? Di luar. Padahal mama sudah masakkan makanan kesukaanmu. Ketika pulang, tahu kondisinya itu bau alkohol, mabuk. Kamu sudah makan? Nah, kan lagi mabuk kan kayak gitu. Umi suapi ya, Umi suapi. Kamu cinta. Lama-lama seperti itu akhirnya hatinya itu tersentuh. Ibu, kalau kita sedang diuji dengan anak, maka maafkan. Jangan sampai kita benci. Kayak apapun anak kita itu, maafkan. Doakan. Kalau kita sudah membenci, kemudian tidak mau mendoakan, sebel, malah marah-marah, bagaimana mungkin Allah ridho kepada anak kita? Karena keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tuanya. Jadi kita maafkan. Ya, ibunya Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Kalau ibu pernah dengar Ustadz Bendri itu ibunya yang kemudian, yang ketika kemudian Ustadz Bendri itu mau dipukul itu, ibunya menjadi penghalangnya. Kemudian ibunya kena pukulan ayahnya yang sebetulnya mau pukul Ustadz Bendri itu. Lalu kemudian kamu gak akan aku kasih uang saku, ya, sebagai hukuman. Ibunya nyelentot dari belakang itu, sudah ini nanti besok kali ayahmu gak ngasih ini. Dan itulah yang menjadikan Ustadz Bendri itu mengatakan kepada istrinya, kamu jangan pernah menyakiti perempuan ini. Jadi apapun yang dikatakan ibunya, Ustadz Bendri itu kalau dia mau beli rumah, ibunya bilang enggak. Itu cinta kan membawanya orang seisi rumah kepada kita, kembali kepada kita. Ya. Maka seorang ibu itu harus penuh dengan cinta. Meskipun anak kita itu mungkin nyebelin, jengkelin, ngeselin gitu ya, apalagi Bu? Apa? Bertikan gitu ya, sembuh pemenang ya. Tapi tetap seorang umun itu adalah seorang ibu itu harus penuh rasa cinta dan kasih sayang. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus punya rasa cinta. Kenapa? Karena memang perempuan itu makanya dikasih rahim, dititipkan rahim dalam dirinya itu. Rahim itu salah satu nama Allah. Rahim dititipkan kepada seorang wanita yang harusnya juga memiliki rahim yang luar biasa. Bu, kita pernah ingat gak Bu? Kita ini kan, kita sama suami, kita punya anak. Ini kan gaweane wong loro iki kan? Wong loro iki ya. Tapi ketika anak kita mau dimarahin sama suami, kayak kita nggak terima, ya kan? Meskipun ini dari jalan itu benar seneng,
Tapi gak terima bojo sereni bojone dhewe. Padahal iki yo bapake. Iya enggak? Jadi ketika marah, wes gitu kita ini. Jadi tameng. Karena apa? Karena cinta. Jadi kita harus punya al-marji, tempat kembali, muara, kenyamanan bagi seisi rumah. Anak-anak itu senang kalau umi gitu ya, iya. Nah ini Bu di sini ini nanti kenapa anak-anak sekarang itu ibunya mungkin ya anak-anak Gen Z, mungkin kalau yang kemudian mungkin tahun 80-an ya yang sekarang sudah jadi ibu sudah HP ada itu mulai tahun berapa ya? 90-an. Nah, 90-an. Jadi ada seorang profesor psikolog itu mengatakan kenapa anak-anak sekarang itu tidak setangguh orang-orang dulu, tidak sekuat, tidak sehebat, tidak sepeduli orang-orang dulu. Salah satu, bukan satu-satunya. Salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak sekarang tidak punya struggling daya juang yang tinggi, salah satunya karena satu dia melahirkan dilahirkannya itu sesar, anak-anak sekarang sesar. Karena dia kalau pas sesar itu kan cuma diangkat gitu ya dia. Tapi kalau normal itu kayak dia itu sudah berjuang, sodok sana, sodok sini, gak metu-metu ya, kan begitu. Nah itu dia menyimpan dalam memorinya, dia pernah mengalami struggling daya juang yang tinggi. Sehingga ketika nanti anak-anak itu lahir, maka dia itu ada memori dia pernah berjuang di dalam rahim ibunya itu untuk keluar. Jadi lebih punya daya juang yang tinggi. Terus yang kedua itu karena cara menyusui yang salah. Nyusui yang benar itu disusui, ditempelkan, mambu keleke ibuke. Ya ancane keleke kerja susu ya, piye gak mambu ya, mambu. Ya toh. Ya, karena yang anak nyusui ya diresiki iki dia pakate Mbak Nen bayine ya. Ya. Terus menyusui itu kemudian dia membaut tubuh ibunya, lalu kemudian tangannya begini Bu, bayinya itu tangan kita ginikan. Anak itu kan punya takdir kalau didekatkan langsung gini kan. Nah itu tangan kita diginikan biar dipegang sama bayinya, gitu. Jadi nyusui sitok tangannya diginikan. Ya rek saiki nyusui gak ngaruh ini. Karo ini, ya. Jadi anak itu sebetulnya kita sedang bonding, sedang kemudian tartil, kemudian memberikan. Jadi bahasanya anak itu nangisnya kalau nggak sakit, kalau nggak haus, lapar, kalau nggak pipis gitu ya, apa pokoknya nggak nyaman. Ketika dipegang sama ibunya, kan mesti gitu, ibu kan nggak sabaran. Pokoknya anak nangis langsung, kenapa ini? Oh pipis ganti kan gitu. Jadi nanti dia akan merasakan sentuhan-sentuhan. Nanti kalau sudah besar, ketika dia punya masalah, ibunya hanya dipegang ini, dia akan memasukkan memori sentuhan inilah yang memberi rasa nyaman. Bau badan inilah yang kemudian ketika saya menghadapi segala masalah, everything is okay. Kalau kemudian sudah didekat, sudah mencium bau ibunya, itu sudah separuh dari masalah itu selesai. Everything is okay, apapun okay. Kalau ada yang punya bau badan kayak gini sama sentuhannya. Gitu. Anak sekarang kandani aja Bu, karena disentuh malah ini absen gitu kan? Kalau kita tidak pernah, kalau sudah kayak itu berarti kita punya hutang pengasuhan. Saya punya utang pengasuhan. Kalau saya umur 24, umur 23, kalau saya sentuh gini, dia agak gini-gini. Akhirnya saya gini, oh aku punya hutang pengasuhan. Akhirnya saya setiap kalau pagi dia turun sarapan, saya belai, terus saya cium sambil saya doakan. Nanti ada doanya, Ibu Dahana, ibu harus ngapali. Bu Iin harus lebih hafal karena saya ngajari saya tahu ini ya.
Jadi 3 kali itu sudah, kalau bagi saya itu 24 tahun. Setelah itu ketika saya peluk itu dia sudah enak, nggak gini-gini lagi. Kakinya itu saya dikas, gitu, koyok geringsingan gitu. Berarti itu kita punya hutang pengasuhan. Seperti itu. Makanya kemudian harus kita bayar. Jangan sampai nanti dituntut di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa ahlihi. Hutangnya harus dibayarkan. Seperti itu. Nah ini, jadi makanya perhatikan itu ketika untuk mantunya ya Bu ya, atau anaknya, kasih tahu. Jadi inilah saat-saat gold, saat-saat emas. Anak-anak itu mendownload, ya, mendownload apa yang dilakukan, sentuhannya seperti itu. Jadi kalau nanti dia punya masalah atau nggak gampang langsung jalan pintas arah kiri kan gitu. Tahu arah kiri? Arah kanan ya. Loh, arah apa kalau Jepang itu? Arah kiri kan bunuh diri maksudnya, dibully langsung arah kiri. Kalau ini arah bunuh arah kan gitu ya. Jadi nggak gampang kayak gitu, nggak gampang down. Kenapa? Dia punya, kemudian ketika pulang ke rumah itu ada kemudian yang menyentuh. Ini ada ceritanya. Teman itu bilang gini, anaknya lagi pertama masuk pondok, lalu gini, Umi kapan lihat aku nggak betah. Biasa anak orang pertama kali kan gitu, nggak betah, Umi kapan sama aku kan gitu. Terus ini cerita, teman ini cerita, terus di telepon itu, kenapa Tota? Kenapa? Ini kayak gitu. Terus ibunya itu masih tahu sih sabar, gini. Sudah selesai kok. Gimana kakak? Agak enak. Terus Umi perlu kesana enggak? Enggak usah. Kata ibu itu loh sudah menyejukkan. Separuh masalah itu hilang. Jadi ojo ngomel aja Bu ya. Penelitian di Jerman. Ibu jangan ngambil tugasnya bapak. Maksudnya begini, kita ini kan sering kan tugasnya bapak itu, jadi ternyata suara ibu-ibu itu ketika diteliti, suaranya itu kayaknya keren. Jadi kalau bahasanya kayak anjing bulldog, gitu. Jadi kalau kita, ayo mandi, ada gitu. Tapi bapak-bapak itu suaranya itu di telinga anak-anak itu seperti harimau. Harimau mana nek sing bolak-balik ngono kaya anjing bulldog ngene. Sekali tapi mantap. Kita nih mandi, cepet mandi, dari tadi suruh kapan mandi. Itu tuh kayak gitu. Makanya itu anak itu jawab saya, "Halah biasa. Ya setowak saya ngono." Tapi bapak itu sekali suaranya bapak itu kayak harimau mengaum. Mandi. Nah itu ngerti langsung kayak harimau. Langsung nurut. Gitu enggak? Ini penelitian di Jerman. Yo Bu salah Bu bener awake dhewe sing ngerti kune ya. Gitu Bu. Jadi ini awake dhewe ini koyo enggak aji ngene lho. Karena ngakian. Oh ya jadi sekali mau mantap kan gitu ya. Nah gitu Bu ya ini. Oke, itu yang kedua, al-marji. Jadi tadi poinnya kita harus punya cinta, kasih sayang yang karena cinta kan membawa kembali ke kita. Oke. Yang ketiga, al-jamaah. Al-jamaah itu artinya berkumpul. Ya kayak jamaah itu kan sholat berjamaah itu berarti kan kumpul, sholatnya kumpul. Jamaah itu berkumpul. Maksudnya apa? Seorang ibu, umur itu adalah tempat berkumpulnya sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat keteladanan. Ya, pokoknya sifat-sifat semua kebaikan itu ibu harus punya. Kenapa? Karena kita yang banyak berinteraksi dengan anak-anak. Kenapa? Karena nanti itu anak-anak mendownload dan downloadannya itu akan dijadikan aplikasi dalam kehidupannya nanti.
Makanya tidak salah itu suatu ungkapan. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi anak kita sekarang ini, hasil kita itu kita punya saham di anak kita. Karena anak-anak itu orang yang paling pintar copy paste, mendownload apa yang dilakukan. Mereka nggak banyak ngomong, dia anak-anak itu. Tapi melihat apa yang kita lakukan. Misalkan gini, oh mama kalau punya masalah sholat malam. Anak sekarang masih mendownload tuh, makanya jangan diharap kita terus ngaji, makan sholat, poso ngajari. Anak itu masih koyok gak itu, gak apa-apa. Ini mereka sedang mendownload. Jangan berhenti doa. Doanya seorang ibu itu frekuensinya tinggi, nebus. Hati-hati. Ya, hati-hati. Apa ada seorang ibunya Jurais ya? Ingat ya Jurais itu ahli ibadah. Sholat, kerjaan itu pokoknya ibadah. Namanya ahli ibadah ya di mirotnya tempat sampai punya tempat untuk ibadah sendiri. Suatu hari ibunya Jurais ini manggil Jurais bingung lagi sholat sunnah. Terus nopo ibu ya jawab panggilan ibu. Terus no sholat apa jawab panggilan ibu. Akhirnya diputuskan teruskan sholat. Ibu mangkel bu, jenenge ibu diceluk anaknya nggak ibu. Pun keputusan ngomong, ya Allah, jangan kau matikan Jurais sebelum kau uji dengan seorang pelacur. Sekarang saya tanya, Jurais itu lagi ngapa bu? Sholat. Lagi sholat mandi loh. Apa lagi gim-giman? Ya. Apa lagi kemudian rebahan kalau YouTube-an tambah mandi lagi itu. Ini Jurais ini lagi sholat bukan lagi nge-game. Makanya hati-hati kita. Nanti yang susah dari ibu dewe. Dulu anaknya susah, kita susah kan? Ya, jadi ibu itu seorang ibu yang luar biasa. Seorang ibu itu sering menahan rasa, bener gak bu? Menahan rasa, pengennya jadi ya pengen kayak konco-konco liyane iku, bawa keroncong, kasih ini keruncung gitu ya. Ya apa anak kudu sekolah, papa kudu kuliah, kuliah, ini kudu masuk SMA. Menahan, kadang tuh menahan bahagia untuk anak-anak kita. Pengennya ya pengen tapi bukan. Ibu-ibu itu seringkali menahan letih, menahan capek, kadang menahan malu. Kita tawarkan dagangan, ini bisa bayar anak kuliah dari pintu ke pintu. Dokter tuh ini bu menahan malu jadi juga gelem ngono. Tapi demi seorang ibu itu biasa menahan. Dan ibu-ibu itu biasa berpura-pura dan berbohong. Ya tak? Dalam tanda kutip, bukan pura-pura bohongnya itu negatif. Itu kodaan. Supaya gak makan sate, ngomong. Bapak ini ngomong, mama ini Mama jawab, nih, tak makan ya? Iya, mama udah makan, sudah makan. Suwe gak makan sate kok. Biasa kan gitu? Anak yang sakit, siapa yang gak bisa tidur? Mak, bapak, aduh. Ya enggak? Kalau anaknya sakit, di rumah sakit, siapa yang gak enak makan? Ibu, bapak, ya enggak, ibu barang ibu itu kok nasi padang tambah. Karena kesulitan bu Bibi bapaknya. Ibu itu biasa menahan rasa. Ibu itu biasa berpura-pura. Umi sedih ya? Enggak, kenapa?
kok kayak nangis? Oh enggak, ini tadi kelilipan. Enggak tahu kok sering keluar air mata. Mama capek ya? Kok kayaknya kelihatan? Enggak, mama enggak capek. Kenapa? Aku mau kesini tolong anterin. Ayo, enggak capek. Pada perasaan diboyok begini di sini gitu kan? Iya. Biasa. Ngempet biasa, Bu. Ya kan? Karena kita biasa ngempet waktu hispo melahirkan, ngempet. Makanya kemudian biasa nih. Karena kita sudah di apa namanya di sama Allah sudah dibuat seperti itu sebagai fungsi reproduksi itu. Jadi udah biasa itu. Ya, biasa tidurnya sedikit itu biasa. Bolak-balik bangun biasa. Anaknya nangis yang paling tangis bisa nih bapaknya tangis bisa tapi bukan boe. Gitu kan? Anak nangis. Oh. Kita sini sampai pakai biasa. Jadi nggak usah dikeluhkan. Memang seperti itulah Allah buat kita seorang umur itu. Wah. Dan menjadi orang yang baik karena ini akan dicontoh oleh anak-anak kita. Kita itu harus membranding diri, Bu. Sebelum punya anak, kita itu harus membranding diri kita. Umum itu harus tempat berkumpulnya sifat-sifat baik. Membranding itu memberi kesan sebelum berpesan. Nabi itu 0 sampai 40 tahun itu membranding dirinya. Ya, membranding dirinya itu akhirnya orang lain mengatakan Al-Amin, bukan Nabi yang kemudian memberi gelar dirinya sendiri. Kenalkan nama saya Muhammad bin Abdullah, punya gelar Al-Amin. Enggak gitu. Tetapi orang lain yang mengatakan dia Al-Amin. Karena apa? Sudah membranding, menjaga dirinya, memberikan contoh kebaikan-kebaikan. Orang lain akhirnya kemudian memberi gelar Al-Amin. Musuh maupun kawannya itu memberikan gelar Al-Amin. Nah, seorang ibu itu gak usah kadang seorang ibu itu orang yang paling sayang gitu ya. Kamu tahu gak? Di dunia ini yang paling sayang sama kamu itu mama, ngerti gak? Mama, tapi ngomongnya kan mama gitu. Jadi sayang. Kok melotot-melotot kan gitu ya. Kan bingung. Kalau kita sudah bisa membranding diri kita itu punya kesan, maka ketika berpesan mudah. Branding dulu, nyuruh anak yang mau Quran, ojo nyekel HP ibu ayo cepat ngaji. Tapi ibu kalau nak TikTokan, kono mana ngaji, kayak ngaji TV nih, ayo cepat namanya nonton drakor. Beri kesan dulu kalau mau nyuruh ngaji, ya awake dhewe ya pas ngaji Quran. Hafalan. Awake dhewe itu sering jadi penuntut umum. Sering nuntut kok. Ngaji, hafalan, ning masjid ada cepet dang. Itu. Ibu mungkin nonton Koreaan, drakor. Sebelum berpesan, memberi kesan dulu. Branding diri kita itu berkesan sebelum memberi pesan. Ya, jadi kalau oh iya mama juga ngaji, cepat sholat kan gitu ya. Loh mama sendiri nggak sholat, kasih ngajarin mbak, cepat sholat. Nah, itu tahu nggak? Ketika ibu kayak gitu, anak juga nanti mendownload. Oh ini ya. Jadi nanti lahirlah generasi-generasi yang kemudian ketika jadi pejabat, sing penting aku iso, gak lakoni gak apa-apa. Tahu nggak? Itu secara tidak sadar itu akan ya seperti itu. Nah, itu makanya ini hati-hati. Jadi seorang ibu itu harus punya sifat-sifat kebaikan, suri keteladanan, seperti halnya kemudian Ummu Musa tadi ya. Ummu Musa itu ibunya Nabi Musa, ya. Ibunya Nabi Musa itu punya bayi namanya Baby M. Sekarang kan musuhnya Baby L, Baby Oppo lah empuh ya kan gitu ya, Baby M. Nah, Ummu Musa. Nah, Hana itu ibunya siapa? Pak waktu Mila tuh tak tanya.
Berarti saya gak bisa jawab pas itu ya. Ibunya Maria. Istrinya siapa Ibu Hana? Imron. Aliku keluarga ya, gak usah Imron ya. Jadi kalau sudah tahu gini, kalau ditanya istrinya Imron siapa? Ya Bu Imron. Ojo ngono. Wis ngerti jenenge Hana ya. Gak usah Bu Imron ya kan gitu ya. Ini Hana. Kecuali kalau tidak disebutkan namanya ya sudah. Jadi apa kan gitu disemakan kepada anaknya Musa. Gak ngerti namanya tuh. Ya seperti itu. Jadi ya Musa. Nah, ini kecerdasan Musa ya kan tadi yang disebutkan Ibunda Khadijah, kemudian siapa lagi? Bunda Maryam kan gitu ya. Hana ya Masya Allah. Ini jadi Ibu Hana itu Bu, meskipun pengennya dia itu punya anak laki-laki, ya kan? Ibu Hana kan pengennya punya anak laki-laki, yang itu sudah dinazarkan. Maka ini sangat penting ketika sedang hamil nih mantu-mantunya, anak-anaknya gitu, atau yang di sini ada yang hamil gitu, tapi kayaknya ya usulan ya kayaknya saya ya. Jadi kalau lagi hamil maka dijaga psikisnya. Itu nanti cerita dari Ummu Maryam itu pindah ke sebuah desa karena di tempat tinggalnya itu banyak netizen yang julid. Iya ngomongin. Makanya kalau orang-orang yang sedang hamil itu harus dijauhkan dari informasi-informasi yang menyakitkan. Karena psikis ibu hamil itu akan mempengaruhi janinnya. Makanya harus dibuat bahagia orang hamil itu. Nah, pengen hamil lagi Bu. Nanti dikasih tahu sama suaminya. Iya Bu, maka di situ itu orang hamil itu yang membuat senang dia itu makan. Kasihnya makan. Jadi kadang itu makan dibuat happy. Ya itu tarbiyatul auladnya diambil dari kisahnya Ibunda Maryam itu bagaimana orang kalau hamil itu, wow Masya Allah ya disenangno, dijauhkan dari hal-hal informasi tontonan-tontonan yang buruk. Sekarang ibu hamil malah ini kalau nonton drakor nangis-nangis diri, apa ikut pengen ya gitu. Makanya itu penting sekali Quran, kalau bisa 9 bulan 9 kali khatam kan gitu. Orang hamil itu Bu, setiap bulan khatam kan gak haid ya kan gitu. Kenapa itu kan alasan kan haid, jadi gak sampai satu kali khatam kalau sebulan kan gitu. Nah itu kalau bisa ketika saya menyampaikan saat apa ya bahasanya itu kan ada pasal Quran gitu ya biasanya orang hamil itu. Nah, itu saya ngalukan itu ya gitu. Saya pengennya kalau kayak gitu tuh bapaknya kebanyakan anggali pisang gitu ya, harus membuat bahagia istrinya, nggak boleh dibuat susah ya. Kalaupun kita nggak bisa membuat dia memenuhi kebutuhannya, tetapi carilah kata-kata yang menyenangkan. Contohnya gini, orang hamil kan kadang aneh-aneh ya Bu ya, aneh-aneh kan ya, Bu itu digawe-gawe orang nggak ngerti saya ya, kayak ya orang ya usah dulu namanya gitu, kayak pengen ini gitu. Jadi misalkan aku pengen makan bakso kan, gampang. Tapi bakso yang di sampingnya Masjidil Haram itu loh. Bakso Makassari ya kan yang dino ya kan gitu ya. Tapi meskipun nggak usah, suaminya tuh nggak usah putih. Ojo aneh-aneh ini kan. Oh masih ngontrak jalur bakso yang Masjidil Haram kan gitu. Kalau nggak bisa memenuhi, cari kata-kata yang menyenangkan. Masya Allah. Seandainya kakanda punya saya saat ini juga. Gak bisa kan bojone gak bisa ngono kan? Gak bisa aja ini podo kan bojoku. Gak bisa sih. Jadi tapi gak usah disesali Bu. Itu yang terbaik menurut hak Allah bagi kita. Ya itu limited edition soalnya. Saya sing nanti nggak produksi lagi saya kayak uniku ya seperti itu. Jadi saya itu kadang lucu ya, biasa itu apa caranya gitu ya membuat situasi kan suami-suami kita itu kan cengklet gitu ya,
sing kena gitu ya, gak kayak omongan gitu ya. Ini kita 20.000 kata gunakan, ya. Gunakan lah, kan gitu. Ojo ning go jowo wae go apa gibah. Ya apa caranya? Ibu sudah saya kasih tahu ya, kalau usia-usia itu banting harga udah tahu ya. Oh ya apa ilmu ibu, apalagi saya lolita itu ya. Oke. Bu Umun ya, kalau suami kita itu sudah satu mengalami penurunan seksual, penurunan finansial, penurunan kesehatan, ya, tidak jilid orang naik itu atuk-atuk loh. Ya, sudah pensiun itu pengurangan, ada penurunan finansial dan penurunan seksual, biasanya itu akan ada perubahan. Perubahannya apa? Perubahannya itu dia agak sangat apa ya, sama istrinya itu takut kehilangan. Jadi sebetulnya dia takut kehilangan kita loh. Makanya ngaji biasanya ngaji sejam setengah biasa. Ini karena lagi masa itu kemana? Ngaji biasa kok sudah manis kopeng 11. Ya udah mulai. Padahal dulu nggak gitu. Kan gitu kayak gini. Terus agak sedikit posesif. Apa bukan posesif? Apa? Pokoknya apa? Sensitif. Terus takut. Pokoknya kalau mau pergi kemana yang nginep-nginep gak oleh. Ya, gak oleh. Itu karena sebetulnya takut kehilangan kita. Jadi jangan di sini saya kok rela ini tuh, kok rela, nggak usah gitu. Ibu dua ibu nih, kita kasih ilmu nih ya para umum. Itu saya kenapa dapat ilmu itu karena saya mengalami barusan begitu bu. Tapi saya tidak kemudian gini, cari gini. Dulu cuma banyak orang surat. Positif soal bapak itu mulai rebel loh. Ini so kalau ini nggak boleh lama-lama gini. Iya tak bu, saya belum pernah alami. Saya ketika mengalami, akhirnya saya cari survei, tanya-tanya, nggak ditanya, tapi tanya, bu kalau biasanya bapak itu berubah itu di usia berapa? Saya cocokkan gitu. Akhirnya alhamdulillah Allah itu mengasih, kayak saya mikirnya, saya selalu ini dari Allah kasih hikmah kepada saya. Akhirnya muncullah ilmu itu. Ibu kalau bapak-bapak sudah punya penurunan 3 tadi, itu sudah dia sedang mengalami psikis masalah psikisnya, takut kehilangan kita, ya kan? Harga dirinya dinaikkan. Yang biasanya manut sama kita ini gak manut. Ya? Dulu masuk kelompok suami takut istri, ya sekarang enggak, sekali pokoknya ngomong nggak mau dibantah. Kita dengan dia harus berbeda. Biasanya dulu manut, yes terserah mama, kan gitu. Ketika sudah terjadi itu, apa yang harus kita lakukan? Kita bantu suami kita untuk meningkatkan menterapi psikisnya supaya dia itu istilahnya kita secara tidak langsung begini bu, gak usah khawatir. Kita akan menua bersama. Gitu. Jadi dia itu ketakutan yang amat kehilangan kita sehingga nanti sangat menjaga, cemburu, gitu macam-macam kayak gitu. Kalau kehilangan, nah apa kuncinya? Banting harga. Kita banting harga, jual murah, big sale. Loh ini tenangan itu ilmu. Bu, suami-suami itu kalau turun harga susah, ya kan? Bu, arijalu qawwamuna 'alan nisa. Oh, aku pimpinan ini kan gitu ya. Kudu mana ya? Tuku beras apa ora beras entek. Bojone tuku beras ya, gak iso gawa. Ono pokoke sing penting beda. Ya gitu ya, ora gitu. Gitu Bu. Jadi kita bantu kondisi suami kita itu dengan cara kita jual murah, tapi sama suami sendiri. Garis bawah, kalau bojone dhewe. Kalau kita jual mahal, maka nanti dia akan cari yang jual murah. Dan di luar itu sahabat. Jadi jangan heran Bu, udah tua-tua kok iso cerai, iso kemudian selingkuh. Karena istrinya itu jual mahal. Jual mahal itu kalau belum jadi suami, dikira bukan model ya, gak usah macam-macam.
wis dadi bojone disenggol. Lah kok kowe macam-macam kae. Bojo ngono, Bu. Itu berarti iku jual mahal. Ya, karo bojone dhewe kok jual mahal. Ya, awake dhewe iki njaba-njero wis ngerti bojone. Lah aku jual mahal. Jadi saya itu saya harus banding harga saya sama suami saya. Enggak beneran. Jadi saya gini, kan ada dokter yang di TikTok itu bilang gini, perlulah istrimu 3 kali sehari. Nah, kan gitu kan. Maka itu akan menjadikan batas. Ilo, ngomong ini, ngomong dokter ini kan gitu ya. Loh, gak fokus saya itu habis-habisan nih jual murah ya. Bantai enggak. Terus gini, tak salah ya, ya kamu tahu. Suami saya tuh berguyu-guyu dong kalau sama saya itu, main lucu aja saya ini ya. Tak salah ya, mesti baca urau, kata bilang gitu. Nanti perlu kan gitu. Saya kalau tidur itu saya selalu meluk suami, katanya. Jadi baca dulu. 3 kali belum, kan gitu. Suami meluk istri, kan gitu ya. Jadi awalnya podo baik, sing meluk sapa wae podo baik kan gitu. Nah, nanti mau berangkat ke sini, Bu. Gitu. Terus lagi berpelukan. Kalau itu aku nggak banting ya kamu. Yes, banting semua. Suami saya hanya tersinggung malu dari bojoku. Krisis itu. Jadi nanti sekali-sekali romantis dan ini belum saya lakukan, lupa terus saya. Apa? Ini bisa kan? Nanti saya pengennya di banyak orang. Ketika kumpul sama orang-orang itu, saya mau bilang gini, biar saya ingin menaikkan harga dirinya. Nanti saya mau tanya begini, ini bisa dicontoh Ibu. Nanti kalau pas rame-rame kumpul saudara apa gitu, saya kalau manggil suami saya itu Kak. Nanti saya mau gini, tapi belum kecapean. Tapi diceritakan, gitu ya. Nanti sekali-kali gini, Kak tahu nggak dimsum yang paling enak itu di mana? Nanti bilang nggak ngerti apa itu dimsum. Bisa tipu. Ya. Al-asal al-marji al-jamaah. Ojo sampai ditekok ikan sani kok lucu. Ngaji yo gak lucu-lucuan. Ya, ini cuman gernya ya. Wis, rampung ya. Satu lagi terakhir. Adin. Oh iya pas. Din agama. Jadi al-umun itu mengandung makna ad-din. Din agama. Maksudnya apa? Agama ini kan panutan rujukan. Kan gitu kan? Kita mau apa-apa sesuai nggak sama agama. Kan gitu. Nah, jadi seorang umun itu harus menjadi panutan, rujukan, contoh, referensi. Apa-apa itu jelas Bu, sak isi omah itu tengok apa, barang apa itu mesti karo ibuke. Ya ndak? Yo enggak bapak, yo enggak anak. Mi, Ma, pertuan tuku mana? Itu lho di lemari. Ngono yo geser sithik ngono yo gak ketok. Heran aku ya. Dulu kesel, dulu sebelum tahu ilmunya kesel. Makanya inilah pentingnya ilmu. Jadi enggak kesel. Ketika dengar dari dokter Aisyah Dahlan, laki-laki itu memang gini, mengerucut. Jadi geser siti aja ini nggak ketok gini. Itu. Terus ya Allah, iki loh. Saya dulu rasanya gini, kok alaman amat sih, kayaknya nggak mau cari barang nggak pernah bisa ketemu. Dulu kita rasanya gitu, kesel, marah gitu. Kayaknya kita lagi duduk sebentar tuh nggak bisa melihat kita nganggur. Terus ini digonopai, kan gitu. Ya nggak Bu?
kelas ya. Jadi seorang ibu itu harus menjadi panutan, rujukan, prototip kebaikan, referensi. Makanya Ummul Mukminin itu disebut istrinya para nabi itu disebut Ummul Mukminin. Karena sebagai rujukan, referensi, tanya nabi itu kalau mandi kayak apa, kalau di dalam rumah tangga itu seperti apa. Makanya sampai kepada kita nabi itu kalau mandi junub sama Ibunda Aisyah itu bermain itu dari mana? Dari Ummul Mukminin. Rujukan, referensi, tempat bertanya. Ya kan? Ini seorang ibu itu madrasatul ula. Anak-anak itu tanya apa wae itu mesti sama kita. Seolah-olah kita ini ya dokter, ya kemudian apa ya Bu ya tukang jahit kan gitu ya. Jangan jahit ya apa sih Mak tanya. Mak ini suamiku sakit kayak gini dikasih apa koyo Pak dhewe iki dokter ngono. Tahu sekolah ning kedokteran. Masakanku kok enggak kayak masakan mama ya. Kurang apa ya seolah-olah kita ini murid sejuda. Kan gitu. Jadi semua itu tanya, Bu aku perkara kecil, anak-anak juga. Mak kaos kakiku mana? Oh kaos kakimu itu loh di loker nomor 3, dari atas itu nomor 3, sebelah kanan agak ke dalam. Itu cari kaos kaki itu warna pink kamu? Iya, dia di situ. Loker 3, sebelah kanan agak ke dalam rogohan nenek kuno. Ngerti Bu kita? Kalau Ustaz Adi Hidayat kan ayah Bu. Apa ini juga kaos kaki dah sih. Ya gitu. Kalau Ustaz Adi Hidayat ini ayat kemana? Oh, lembar sebelah kanan paling atas. Gitu. Apa ini kaos kaki? Kelasnya kaos kaki gitu ya. Ma baju putih itu mana? Bapak ya boleh ngono itu udah digantungan di tengah-tengah, cari yang di tengah-tengah. Nanti Bu kita. Nah, ini pusatnya bertanya. Makanya seorang ibu itu harus terus belajar. Gak oleh mandek belajar, harus pintar. Karena semua itu tanyanya ke kita. Arang ya Bu ya, anak itu tanya ke bapaknya gitu ya. Ya kan? Kenapa? Karena kita punya banyak kata-kata, nggak capek. Banyak kan kalau kita kayak bapak-bapak cuma punya 7.000. Mainnya apa Ma? Jawab, ini. Ini apa Ma? Mainnya apa Mas? Kita melayani ya, anak teko apa jawab 20.000 kata. Jadi ini bekal yang dikasihkan oleh Allah karena memang seorang ibu itu madrasatul ula, pendidik, tempat bertanya, ya. Maka kemudian agamanya seorang ibu itu harus kuat. Karena ketika kita kemudian tahu, kemudian ilmu agama, ketika anak bertanya, kita arahkan sesuai dengan agama. Loh Kak, gak boleh makan pakai tangan kiri. Kenapa sih gak boleh pakai tangan kiri? Yang ibu gak ngaji, yo ngasal wae kan gitu. Pokoknya gak orang kan gitu yo. Tangan kiri itu kadang lo cewek-cewek ono ku lho, gak jijik kan gitu ya. Ora gak gitu kan. Kalau kita punya ibunya enggak, karena Nabi menyuruh tangan kanan kan. Ya. Setan makan pakai tangan kiri. Nah gitu. Jadi abdinya harus kuat. Kemudian membenarkan semua yang datang dari Allah. Seorang umum itu karena dia itu referensi, contoh, rujukan, panutan, dia harus punya pemahaman agama yang kuat, terus cari ilmu, ya. Karena dan kita harus membenarkan semua yang datang dari Allah. Seperti itu. Jadi nggak boleh begini, ya kenapa ya kok gini, nggak usah, nggak ada pertanyaan kayak gitu. Anak tanya gitu, iya ya, itu juga mikirin ngono itu piye ya, kok pas bisa terjadi. Nggak usah gitu, ini qadarullah wa masya Allah. Jadi anak itu mantap jalani hidup itu dengan agama. Karena apa? Karena rujukannya itu ada di rumah. Paham ya Bu? Nah. Sudah kira-kira kita jadi ibu seperti yang Allah mau? Paling sih nomor 1 mau ya. Melahirkan dan lain-lain. Ngono ya isi ibu ya sumpah kayak kan gitu. Nah ini ya, jadi maka kemudian semoga kita menjadi
Maria kontemporer, sehingga kemudian generasi kita, anak-anak kita itu seperti Isa kontemporer. Semoga kita menjadi seperti Hajar kontemporer, sehingga melahirkan Ismail kontemporer. Dan kita harus menempa diri kita, ya, kembalikan semuanya rujukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu yang pas untuk kita. Maka Allah sudah sampaikan lewat makna-makna kandungan di dalam kata umum itu, maka kemudian sekuat tenaga kita harus berusaha untuk menjadi umum seperti yang Allah mau. Al-haqqu min rabbik, ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Kepada Allah saya mohon ampun atas segala apa yang saya sampaikan. Mungkin ada yang salah, saya mohon ampun kepada Allah. Ada yang tanya? Ya ini, ya, bisa agak santai kok, ya. Ini bisa dilewat, ya, seperti itu. Jadi pokoknya jalankan saja tadi. Apa saya pengen mengevaluasi? Apa makna dalam kandungan umum tadi? Satu, al-asal sebagai inti, pusat, pokok, induk, sumber, jantung. Oke? Ya, kamu harus tangguh, kuat, sabar, jadi perempuan yang hebat. Karena kita sudah melalui masa-masa yang sulit, ya, saat mengandung, melahirkan, dan menyusui. Yang kedua, al-marji sebagai apa, Bu? Iya, tempat kembali yang memberi kenyamanan, ya. Seperti nanti kalau sudah pulang ke rumah harus ada dampaknya. Oh, bujuku saya kok nyaman ya, aku tetap langsung dipijiti, kan gitu ya. Kayak kakak neng tukang pijat ya. Ya seperti itu. Nah ini makanya ini, terus yang ketiga berkumpulnya sifat-sifat kebaikan. Yang keempat, sebagai rujukan, referensi, panutan untuk kemudian bertanya segala sesuatu tentang agama kita. Kemudian anak itu, karena kita itu sebagai kayak pusat informasi, maka harus tahu semuanya, harus terus belajar, karena kita adalah madrasatul ula. Di bawah kaki ibu itu ada surga. Hati-hati para ibu melangkah dengan lisan dan tangannya, karena semuanya itu akan di-download dan dijadikan aplikasi oleh anak-anak kita. Ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.